Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa ila hadratil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li maqasidina wa hajatina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma dhammatu, saya ulangi sedikit ya dari kemarin. Fa amma dhammatu mongko ana penutai dhammah iku fatakunu mongko ana apa dhammah ana iku alamatan dadi alamat lirrafi kadue rof-rofa fi arbaati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Dhammah fatakunu alamatan lirrafi. Dhammah itu menjadi tanda rofa yang digunakan oleh arbaati mawadhi'a, 4 kalimat, yaitu fil ismil mufradi swijine ing dalem isim mufrad. Fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad. Wa jam'i taksir lan jamak taksir. Wa jam'i taksir lan jamak taksir. Wa jam'il muannatsi salimi lan jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari lan fi'il mudhari alladzi lam yattasil kang ora tetemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari apa syai'un suwiji-wiji. Itu bahwa tadi dhammah itu digunakan sebagai tanda rafa oleh 4 kalimat, yaitu kalimat yang disebut dengan isim mufrad, kemudian kalimat yang disebut dengan jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apapun gitu ya. Jadi murni fi'il mudhari tidak bertemu, tidak gandeng dengan kalimat lain gitu, atau dhamir lain gitu. Nah, penjelasannya adalah yakni ngersakake sapa ki musannaf anna dhammata ing setune dhammah, anna dhammata ing setune dhammah iku takunu ana apa dhammah ana iku alamatan dadi alamat, ana iku alamatan dadi alamat lirrafi kadu i'rab rafa fi hadhil mawadhi'i ing dalem ikilah pira-pira panggonan. Jadi penjelasan dari fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi sampai selesai tadi, yaitu bahwa anna dhammata takunu alamatan lirrafi fi hadhil mawadhi'i. Ya tadi bahwa dhammah itu menjadi alamat rafa, menjadi tanda rafa pada beberapa kalimat tadi fi hadhil mawadhi'. Ayyurafu tegese diweruhi, ayyurafu tegese diweruhi apa rafuha rafa'i hadhil mawadhi'. Ayyurafu tegese diweruhi, diketahui apa rafuha rafa'i hadhil mawadhi' bi wujudi dhammati kelawan wujude dhammah fihi ing dalem hadhil mawadhi'. Fiha ing dalem hadhil mawadhi'. Lafdon ing dalem lafale au takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Ayu rafu tegese diweruhi apa rafuha rafa'i hadhil mawadhi' bi wujudi dhammati kelawan wujude dhammah, adanya dhammah
fiha ing dalam hadhil mawade, baik secara lafdon ing dalam lafale au takdiron utawa ing dalam kira-kirane. Bahwa dhammah itu dhammah takunu alamatan lirrafi fi hadhil mawade, itu artinya ayyurafu tadi, bahwa untuk mengetahui rofaknya beberapa kalimat tadi, oh ini rofak ya. Untuk mengetahui bahwa beberapa kalimat tadi itu berposisi atau berada pada i'rab rofak, maka tandanya adalah biwujudi dhammah, adanya dhammah. Ya. Baik tadi secara lafdon au takdiron, kita masih ingat kemarin dalam babul i'rab, ya, perubahan itu bisa lafdon au takdiron. Kalau lafdon berarti ya kita bisa lihat dalam ucapan, kita bisa dengarkan, atau dalam tulisan kalau diharokati. Contoh kemarin ada zaitun, ada zaidan, ada zaitin. Itu lafdon berarti perubahannya dari dun ke dan din. Atau yang kemarin takdiron seperti ja al-fata, ro'aitu ya al-fata, marotu bil fata. Itu mestinya juga berubah. Ada domahnya, ada rofaknya, ada nasabnya, ada jernya. Tapi karena satu hal, maka fatanya masih terus al-fata. Ya, ja al-fata, ro'aitul fata, marotu bil fata. Gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu itu ada perubahan, rofa, nasab, dan jer. Nah, hanya perubahannya secara disebut dengan takdiron. Hanya ya kira-kira, ya dianggap lah ya, berarti dianggap domah, dianggap rofa, bukan dianggap rofa, dianggap ada domahnya, dianggap ada fatahnya, dianggap ada kasroh. Itu yang namanya takdiron. Nah ini fal ismul mufradu sekarang. Tadi bahwa beberapa kalimat ketika rofa diketahui dari apa? Tandanya apa bahwa kalimat itu rofa? Tandanya adalah adanya domah. Tadi ada 4, nah kita mulai dari yang pertama, yaitu fal ismul mufradu. Fal ismul mufradu mongko utawi isim mufrad. Fal ismul mufradu mongko utawi isim mufrad iku nahu jaa zaitun wal fata. Upamane lafal jaa zaitun wal fata. Itu contoh. Jaa teka sapa zaitun zaid wal fata lan bocah nom. Contoh jaa zaitun dan al-fata. Jadi gambaran awalnya, dugaan awal kita, karena nanti di belakang ada penjelasan, itu contoh zaitun itu adalah isim mufrad, al-fata juga isim mufrad. Kemudian karena tadi pasangannya dengan jaa dengan al-fat, jaa zaitun dan jaa al-fata, maka seperti penjelasan sebelumnya, zaitun itu rofa, al-fata juga rofa. Nah tandanya apa kalau itu rofa? Dari sisi pasangan kalimatnya kita tahu bahwa zaitun misalnya itu rofa. Tapi tandanya apa untuk menandai bahwa itu rofa? Tadi karena ini adalah isim mufrad, maka tanda rofanya adalah dhammah. Jadi nanti kita membacanya jaa zaitun. Al-fata juga demikian. Al-fata juga rofa. Kalau rofa karena dua-duanya kebetulan isim mufrad juga pakainya dhammah. Hanya karena al-fata itu tidak bisa berharokat huruf terakhirnya, maka tadi disebut dengan takdiron, kira-kira dianggap ada harokat dhammah. Kalau zaitun itu lafdon, berarti dunnya ada harokat dhammahnya. Dibaca keluar dun, ya dun itu berarti dhammah ten. Kalau diharokati akan muncul harokat dhammah. Tapi kalau al-fata tidak. Al-fata ya al-fata saja, huruf terakhirnya yaitu alif layyinah tidak berharokat. Ya, tidak al-fata'u tidak. Tapi itu dianggap dhammah. Makanya namanya takdiron. Itu untuk yang al-fata. Kita lihat dalam penjelasan yang disampaikan di sini adalah fazaitun mongko lafal zaitun iku fa'ilun fa'il. Zaitun dalam contoh jaa zaitun itu statusnya zaitun sebagai fa'il atau tarkibnya sebagai fa'il. Nah kalau fa'il maka apa? Kalau fa'il itu marfu'un kang dirofa ake opo lafal zaitun. Kalau fa'il itu rofa.
Kalau kita lihat ja'a dengan zaitun nanti akan membentuk hubungan ja'a itu fi'il, pasti fi'il butuh fa'il yaitu zaitun. Oh, zaitun berarti fa'il, zaid berarti fa'il. Nah, kalau fa'il maka rofa. Nah, kalau sudah rofa, maka pertanyaan berikutnya adalah tanda dhammahnya apa? Gitu, ya. Bidhammati marfu'un kang dirofa'ake apa lafal zaitun, bidhammati dhahirati bidhammati kelawan dhammah, adz-dhahirati kang pertelo. Bidhammati dhahirah, pertelo itu jelas ada wujudnya. Kalau disuarakan ya ada suaranya, dhammahnya keluar dalam bentuk tulisan dan ucapan. Jadi zaitun itu fa'il, kalau fa'il itu rofa, alamat rofanya apa? Tanda rofanya apa? Dhammah, dhahirah. Dhammah dhahir itu ya tadi, kelihatan atau lafdhon tadi itu, zaitun. Kalau diharokati ada dhammatainya, kalau dibaca dun maka kedengaran bahwa itu adalah dhammatain. Gitu ya. Sedangkan wal fata atau lafal al-fata, untuk lafal al-fata dalam contoh ja'a zaitun al-fata, lafal al-fata juga iku fa'ilun fa'il. Lafal al-fata itu fa'il. Tentang al-fata ini nanti ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan jadi fa'il juga, ada yang mengatakan nanti namanya ataf. Baik ini jadi fa'il maupun jadi ataf, dalam contoh ja'a zaitun wal fata, al-fata tetap rofa. Kalau jadi fa'il ya rofa, karena ja'a zaitun dan ja'a al-fata. Berarti al-fata juga fa'il. Kalau mau dijadikan ataf, ja'a zaitun wal fata, ataf karena ikan a. Ataf itu berarti mengikuti, atpun, mengikuti kalimat yang diikuti. Nah yang diikuti apa? Zaitun. Zaitunnya rofa, maka fata juga rofa. Kita ada dua pendapat. Dalam lafal ja'a zaitun wal fata, al-fata ada yang menyebutkan, para ulama menyebut al-fata itu fa'il. Ya. Karena ja'a zaitun wal fata kan sama saja zaitun, ja'a zaitun dan ja'a al-fata gitu. Ada pula yang menyebutkan bahwa ja'a zaitun wal fata, al-fata adalah atof. Ya, tapi dalam contoh tadi baik itu sebagai fa'il maupun sebagai atof, lafal al-fata tetap rofa. Tuh. Nah di sini dipilih bahwa al-fata adalah sebagai fa'il. Ya. Jadi di sini dalam hal seperti ini para ulama zaman dulu perbedaan biasa adalah hal yang wajar, ya, tidak saling menyalahkan. Bahwa ada perbedaan silahkan, ya, tidak saling mencaci, tidak saling maki, tapi saling menghargai dan menghormati. Itu yang baik, karena perbedaan itu jelas, ya, di mana-mana pasti ada perbedaan. Dalam ilmu nahwu pun juga perbedaan ada. Gitu. Jadi kalau sekarang berbeda pendapat, berbeda hal biasa saja, ya, tidak menjadi suatu hal yang kemudian menjadi sampai pada tahapan saling mencaci, tidak perlu semacam itu. Jadi kita orang Islam, para ulama dulu sudah mengajarkan kepada kita semacam itu. Dan perbedaan itu sudah muncul sejak zaman dahulu, ya. Nah, baik. Wal fata utai lafal al fata iku fa'ilun fa'il. Karena fa'il maka sama dengan yang tadi juga marfu'un kang dirofa'ake apa lafal al fata bidhammati kelawan dhammah, tetapi bukan adz-dhahirah, bidhammati kelawan dhammah al muqaddarati kang dikira-kiraake, diperkirakan, dianggap gitu ya. Dianggap ada dhammah. Al-fata dalam contoh tadi adalah fa'il. Kalau fa'il maka rofa. Kalau sudah kita tahu itu rofa, maka pertanyaan selanjutnya adalah alamat atau tandanya apa? Kalau sudah rofa itu tandanya apa? Contoh misalnya, kalau saya sekolahnya di MTS atau SMP, maka ada baju seragam khusus, misalnya biru putih. Nanti kalau saya naik lagi sampai SMA atau MA, maka seragam saya ganti menjadi abu-abu putih, itu tanda. Oh kalau abu putih berarti anak itu anak MA atau anak SMA atau anak
apa itu yang sekarang itu kejuruan itu ya. Kalau seragamnya biru putih itu berarti anak MTS atau anak SMP itu. Ya. Nah, anak yang sama ini contoh ya, contoh perbedaan. Kenapa tadi misalnya contoh kemarin Ja'a Zaitun dan Ro'aitu Zaidan. Kenapa kok Zaitun kok bisa jadi Zaidan gitu ya. Tadi sama aja dengan contoh tadi. Kalau sekarang kita sedang kelas 3 SMP atau MTS, maka seragam saya adalah biru putih. Tapi nanti tahun depan kalau saya lulus dan naik dan mendaftar di MA atau SMA atau SMK, maka seragam saya adalah abu-abu putih. Padahal orang yang sama. Ya. Tapi karena statusnya, oh ini sebagai anak MTS, sebagai anak SMP, maka seragamnya biru putih. Oh ketika sudah nanti MA atau SMA atau SMK, seragamnya sekarang biru abu-abu putih. Sama dengan tadi contoh. Zaitun ketika pasangnya dengan Ja'a, oh maka jadinya rofa, statusnya rofa. Maka tanda rofaknya adalah dhammah. Oh kalau dipasangkan dengan lafal ro'a itu, maka Zaitun yang semula rofa tadi, sekarang jadi nasab Zaidan, karena jadi maf'ul. Oh karena sekarang sudah SMA atau sudah MA, maka seragamnya itu sekedar analog sebuah kalimat tadi Zaitun kok bisa jadi Zaidan dan seterusnya, kurang lebih begitu. Atau di tempat kita yang kalau pagi MTS atau MA nanti diniyahnya ikut diniyah, kan seragamnya juga beda-beda, padahal orang yang sama. Kalau saya pagi di MA misalnya pakai seragamnya biru putih, nah nanti jam 2 saya masuk di diniyah, maka saya punya seragam yang berbeda, pakai sarung misalnya. Padahal orang yang sama, di hari yang sama. Hanya beda jam, karena yang kalau pagi saya sebagai siswa MA misalnya atau MTS, kalau sore saya atau siang saya sebagai siswa atau murid diniyah. Besok berganti lagi, besok paginya saya MA atau MTS ya, seragamnya menyesuaikan. Tapi siangnya saya diniyah, seragamnya menyesuaikan diniyah. Itu mungkin sekedar untuk gambaran kenapa ada rofa, kenapa ada nasab. Kalau rofa kok Zaitun, kalau nasab kok Zaidan misalnya. Nah, kira-kira mungkin begitu ya. Semoga ilustrasi tadi bisa sedikit membantu. Gitu. Nah, kenapa lafal al-fatah bidhammatil muqaddarah? Dhammahnya muqaddar atau dhammahnya kira-kira atau dianggap ada dhammah karena lit ta'adzuri krono udzur. Kemarin sudah dijelaskan al-fatah itu huruf terakhirnya adalah alif layyinah dan alif layyinah itu tidak bisa berharokat. Jadi enggak ada harokatnya atau ya mirip dengan sukun. Maka lita'adzuri karena tidak bisa berharokat. Ya, alasannya itu. Ya, maka jadinya ya tetap al-fatah saja. Mau rofa ya al-fatah, nanti mau dibuat nasab ya al-fatah, mau di jer ya tetap al-fatah. Tidak seperti Zaid. Kalau rofa ya Zaidun, nasab Zaidan, jer Zaidin. Begitu. Yang kedua, kalimat yang kedua adalah wajam utaksir lan jamak taksir. Wajam utaksirilan jamak taksir. Kalau tadi isim mufrad sekedar gambaran, isim mufrad itu adalah isim yang maknanya tunggal. Jadi kalau Zaidun berarti seorang yang bernama Zaid. Al-Fatah seorang pemuda. Ya, seorang anak remaja atau anak muda. Nah, sekarang jamak taksir. Apa yang disebut dengan jamak taksir? Wajam utaksiri lan jamak taksir. Wa huwa utai jamak taksir iku ma barang, kalimat, lafal, ya. Ma itu barang yo apa ya. Tergantung kalau sedang bicara tentang jamak taksir berarti itu bisa lafal, bisa kalimat, ya. Sesuatu lah dalam bahasa Indonesia. Iku ma barang taghayyara kang dadi owah. Taghayyara kang dadi owah an bina'i mufradihi. An bina'i mufradihi saking jejenengane mufradi ma. An bina'i mufradihi saking jejenengane bentuk ya. Jejenengan itu bentuk.
Bina itu bentuk awal. An bina'i mufrodi saking jejenengane mufrode ma. Jamak taksir itu apa? Itu yang dinamakan jamak taksir. Nanti akan dikenal jamak taksir, jamak mu'annas salim, jamak mudzakkar salim. Nanti ada jamaknya ada 3 kalau tidak salah. Nah sekarang jamak taksir. Kalau tadi isim mufrad ya isim yang maknanya tunggal 1. Kalau zaidunnya 1, zaid 1 ya zaidun. Itu namanya isim mufrad. Nanti kalau zaidnya ada 2 beda lagi, zaidnya ada 3 dan seterusnya beda lagi namanya jamak. Nah, jamak taksir adalah ma taghayyara an bina'i mufradi. Sebuah kalimat dalam bentuk jamak. Jamak itu berarti maknanya banyak. Banyak di sini adalah 3 ke atas. Gitu ya. Berarti jamak taksir itu adalah yang didefinisikan dalam hal tadi adalah sebuah kalimat jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Jadi seperti seolah-olah 2 kalimat yang terpisah. Karena nanti dalam jamak mu'annas salim ataupun jamak mudzakkar salim, jadi ada perubahan bentuk dari bentuk mufrad, bentuk yang makna 1 ke bentuk yang makna banyak, tetapi ada polanya. Tapi kalau jamak taksir nggak ada polanya. Jadi kalimat A itu mufrad misalnya. Nanti ada tiba-tiba seolah-olah seperti muncul kalimat B yang antara A dan B itu seperti tidak ada hubungan. Tapi maknanya bedanya hanya yang satu makna tunggal, yang satu maknanya banyak. Itu namanya jamak taksir. Jadi jamak taksir adalah sebuah kalimat yang bermakna banyak, yang bentuknya itu berbeda dengan mufradnya, tanpa ada pola-pola tertentu. Ya, itu namanya jamak taksir. An etaghayyara an bina'i mufradi. Jadi berubah. Jadi seperti seperti dua kalimat yang tidak ada kaitan apapun, gitu ya. Padahal ada kaitannya apa? Yang satu maknanya 1, yang satu lagi maknanya banyak. Jadi kalau membandingkan antara mufrad dengan jamak taksir, kalau mufrad itu maknanya tunggal, jamak taksir itu banyak. Tetapi antara yang bentuk mufrad dan bentuk jamak seperti 2 kalimat yang berbeda. Tidak, oh ini jamaknya karena ditambah ini, tidak. Jadi seperti atau seolah-olah ada 2 kalimat yang berbeda, ya, berubah bentuk. Contoh, nahwu ja'ar rijalu wal usaro. Upamane lafal ja'ar rijalu wal usaro. Ja'a maknane ja'a wis teka sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wal usaro lan pira-pira boyongan. Ar-rijalu pira-pira wong lanang berarti beberapa laki-laki. Kalau usaro itu pira-pira boyongan, boyongan itu tawanan perang. Kalau zaman dulu ada perang, yang kalah ditawan, ya, tawanan perang. Nah, sambil contoh lafal ar-rijal. Jadi untuk melihat tadi, mendefinisikan tadi bahwa jamak taksir itu adalah kalimat yang bermakna banyak, yang berbeda dengan bentuk mufradnya. Nah, contohnya lafal ar-rijal. Kalau ar-rijalu itu laki-laki banyak. Nah, kalau laki satu bagaimana? Laki-laki cuma 1 adalah rojulun. Berarti seorang laki-laki. Dari lafal bentuk lafal mufrad yang rojulun, ro jimlam, berubah menjadi rijalun. Walaupun ada mirip-miripnya, itu kan tambah alif gitu ya. Seperti ditambah alif. Tetapi sebenarnya kalaupun itu dikatakan ada tambahan alifnya, itu bukan karena tambahan alif. Karena beda kalimat nanti beda lagi polanya, enggak ada polanya. Itu yang disebut dengan adanya perubahan bentuk dari bentuk mufrad, kalimat tunggal, ke bentuk jamak. Jadi berubah, tidak ada polanya. Contoh rasulun, itu utusan. Nah kalau banyak utusan, rusulun, contoh lain. Dalam contoh rasulun menjadi rusulun itu seperti wawunya dibuang. Jadi masing-masing kalimat tidak ada pola yang pasti untuk berubah dari bentuk mufrad ke jamak. Itu yang tadi disebut dengan
Taghayyara an bina'i mufradihi, jadi berubah berbeda dengan bentuk mufradnya. Ya, jadi antara rajulun dengan rijalun itu seperti dua kalimat yang berbeda. Memang ada mirip-miripnya, ya. Tapi pola kalau dikatakan, oh ini kan berarti ada tambahan alifnya. Tidak semuanya kan ada tambahan alifnya. Gitu. Ya. Itu contoh awal gitu. Farijalu mongkau te lafal ar-rijalu. Farijalu mongkau te lafal ar-rijalu dalam lafal ja-ar-rijalu wal usara iku fa'ilun fa'il. Karena fa'il maka marfu'un kang dirofa'ake apa lafal ar-rijalu. Lafal ar-rijalu dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Bidhammati kelawan dhammah adz-dzahirati kang pertelo. Bidhammati kelawan dhammah adz-dzahirati kang pertelo. Lafal ar-rijal sama dengan zaidun itu sama-sama jadi fa'il. Ja'ar-rijalu ja'a-zaidun. Hanya bedanya. Jadi itu fa'il. Sama juga dengan zaidun kalau fa'il itu rofa. Bedanya adalah bahwa kalau zaidun itu isim mufrad disebut dengan isim mufrad, kalau ar-rijalu jamak taksir. Ya, jadi sama dalam hal apa? Jadi fa'il dalam contoh tadi. Kalau fa'il ya rofa. Apapun nama kalimatnya, kalau fa'il itu pasti rofa. Kemudian kalau rofa, tanda rofanya dalam hal ini sama antara zaitun dengan ar-rijalu, yaitu dhammah. Ya, karena ar-rijalu adalah jamak taksir, maka tandanya menggunakan dhammah. Ya. Dhammah itu baik itu ada tanwinnya atau tidak bertanwin, namanya dhammah. Ya. Kalau ada alif lamnya enggak boleh ada tanwin. Kalau zaitun enggak ada alif lamnya ya maka boleh zaitun. Kalau ar-rijalu enggak boleh ar-rijalun. Kalau mau rijalun ya enggak ada alif lamnya. Gitu. Wal usaro lafal usaro. Wal usaro lafal usaro iku fa'ilun fa'il. Usaro juga fa'il. Kalau fa'il maka marfu'un kang dirofa'ake apa lafal usaro. Bidhammati kelawan dhammah al-muqaddarati kang dikira-kiraake. Usara menjadi fa'il, karena fa'il maka rofa, i'rabnya statusnya rofa. Kemudian kalau sudah rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Hanya dhammahnya dhammah kira-kira. Enggak ada dhammahnya kan? Huruf terakhir dari usara tidak berharokat dhammah. Makanya disebut dhammahnya dhammah muqaddar atau kira-kira. Kenapa kok dikira-kira tidak ada dhammahnya? Lit ta'adzuri krono udzur. Penjelasannya sama dengan al-fatah. Ya. Karena usara huruf terakhirnya adalah alif layyinah yang seperti ya itu, dan alif layyinah tidak bisa berharokat. Yang ketiga, wa jam'ul muannatsis salimi lan jama' muannas salim. Sekarang jamak muannas salim. Kita lihat nanti bedanya jamak taksir dengan jamak muannas salim. Wa huwa utawi jamak muannas salim iku ma barang jumi'a kang digawe jamak apa ma. Jumi'a kang digawe jamak apa ma bi alfin kelawan alif wa ta'in lan ta. Bi alfin kelawan alif wa ta'in lan ta. Di alifin kelawan alif wa ta'in lan ta mazidataini kang dadi tambahan karone apa alif lan ta. Kalau tadi jamak jamak taksir adalah kalimat yang dibuat jamak tetapi bentuknya berbeda dari kalimat mufradnya, sedangkan jamak muannas salim itu kalimat dibuat menjadi bermakna banyak, majumi'a, tetapi menggunakan pola, ini ada polanya. Untuk merubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak, kalau itu disebut jamak muannas salim, maka cara mengubahnya adalah ditambahkan alif dan ta. Ya. Kalau jamak taksir itu tidak ada polanya. Seolah-olah dua kalimat yang berbeda. Kalau ini ada polanya. Polanya adalah tambahkan alif dan ta, maka jadi jamak muannas salim.
Kemudian satu lagi sesuai dengan namanya jamak muannas, maka diasosiasikan berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau zaidun, karena kita tahu zaidun misalnya laki-laki, nggak bisa dijadikan zaidatu, nggak bisa. Karena zaidul laki-laki. Nah, yang bisa dibuat jamak muannas salim ya selain tadi polanya semacam itu tambah alif ta, maka harus dianggap berjenis kelamin perempuan. Baik itu secara fisik orang bernama yang memang perempuan, Hindun misalnya, atau memang sesuatu yang diasosiasikan secara lafziah sebagai muannas gitu. Ya. Jadi gampangnya kalau ditambah alif dan ta-nya merupakan tambahan. Nah, itu maka disebut jamak muannas salim. Contoh ini. Nawu ja'atil hindatu pamane lafal ja'atil hindatu. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, kita lanjutkan. Untuk jamak muannas salim. Nahwu ja'atil hindatu pamane lafal ja'atil hindatu. Ja'at taknya tak apa ini? Karena nanti ketemu dengan hindat itu berarti yang berjenis kelamin perempuan, taknya namanya tak apa? Dalam tak yang ada dalam lafal ja'at. Itu yang disebut dengan ta'nis as-sakinah. Taknya sukun. Dan itu menjadi apa? Tak itu menjadi tanda bahwa ja'a adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena ja'a bisa dipasangkan dengan tak yang menunjukkan makna perempuan dan harokatnya sukun. Ya, itu kemarin sudah disinggung. Ja'at maknane, ja'at wis teko sapa al hindatu piro-piro hindun. Karena ada hindun namanya, ada orang bernama hindun banyak, datang ya ja'atil hindatu. Hindun pada datang. Ya, itu. Ya, ini karena hindunya jenisnya perempuan, itu cara mengubah bentuk jamak dengan cara dari mufradnya hindun ditambahi alif dan ta, maka menjadi dari hindun menjadi hindatu. Itu disebut jamak muannas salim, yaitu sebuah kalimat yang bermakna banyak dengan cara menambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Ya. Apakah kalau hindun itu selalu jamak muannas salim? Belum tentu. Misalnya mau dibuat, kalau emang ada bentuk jamak lain, jamak taksir ya boleh saja kalau emang ada. Ya, nanti ada hindun itu jamak taksirnya hunudu. Jadi kan antara hindun dengan hunudu seperti bentuk lainnya adalah karena tidak ada pola, beda dengan hindatu. Hindatu ada polanya. Polanya adalah bentuk mufrad ditambah alif dan ta. Itu pasti kalau jamak muannas salim begitu, pasti ditambah alif dan ta. Tapi kalau jamak taksir tidak ada pola tertentu. Tadi contohnya rijalun ditambah alif seperti ditambah alif. Rasulun jadi rusulun, bentuk jamaknya itu wawunya dibuang. Kalau hindun menjadi hunudu tambah wawu. Jadi enggak ada polanya. Itu yang disebut dengan berubah. Beda walaupun berubah dari hindun ke hindatu, bedanya kalau hindatu itu berarti perubahan yang menggunakan pola. Polanya apa? Ditambah dengan alif dan ta. Itu yang disebut jamak muannas salim. Fal hindatu mengkau tela fal hindatu iku fa'ilun fa'il. Hindatu fa'il. Kalau fa'il maka
marfuun kang dirofa'ake apa lafal hindatu, karena hindatu fa'il maka marfuun. Kalau sudah rofa maka tanda rofa'nya apa? Bidhammati kelawan dhammah adz-dzahirati kang pertelo. Tanda rofa'nya adalah dhammah hindatu. Nah, taknya berharokat dhammah. Harokat dhammah yang ada pada tak itu adalah tanda bahwa lafal al-hindatu dalam posisi rofa. Itu kalau kita lihat dari sisi tanda seperti itu, ya, bahwa tandanya. Demikian untuk malam hari ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebagaimana biasa, karena besok malam sudah tanggal 8 Dzulhijjah, maka biasanya pondok pesantren Ribatul Muta'alimin itu libur, ya. Jadi seperti libur puasa Ramadan, ini liburnya sejak malam 8 Dzulhijjah sampai nanti tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Insya Allah akan dimulai lagi pada tanggal 14 Dzulhijjah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, baik untuk ngaji jurumiyah maupun ngaji-ngaji yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.